Yuk, Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Introduction to Communication mempresentasikan tentang komunikasi kelompok antar komunitas HI Project. Di sini saya Nur Ali Era sebagai moderator, dan selanjutnya ada pemateri pertama yaitu ketiga yaitu Hilma, dan pemateri terakhir yaitu Yanuri. Di sini kami akan menjelaskan apa itu HI Project dan latar belakangnya yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu Rani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Apa itu HI Project? HI Project merupakan salah satu komunitas motor yang berasal dari daerah Bandung. HI Project berdiri pada tanggal 7 April tahun 2018. Adapun latar belakang HI Project yaitu beberapa anggota HI Project tadinya masuk ke dalam salah satu komunitas motor. Namun mereka merasa tidak cocok, akhirnya mengundurkan diri dan membuat komunitas baru yaitu HI Project. Adapun pendiri dari HI Project yaitu ada Raka, Aldi, dan Rian. Arti nama dari HI Project, HI berasal dari bahasa Jepang yang artinya cepat. Mengapa harus bahasa Jepang? Karena kebanyakan motor dari anggota HI Project berasal dari Jepang atau produksi Jepang. Adapun arti lambang dari HI Project yaitu adalah burung hantu. Mengapa burung hantu? Karena burung hantu terkenal dengan diam dan cepatnya. Jadi istilahnya HI Project tapi ada dan cepat. HI Project diketuai oleh Lingga, diwakili oleh Damahesa, dan beranggotakan kurang lebih 30 orang. Beberapa kegiatan rutin yang sering tim HI lakukan yaitu sharing season, kopdar, touring, dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan yang biasa dilakukan untuk per minggu tuh kayak Sunmori, Sunday morning ride. Jadi kita riding pagi bareng, gitu-gitulah. Iya. Next. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum ke pola komunikasi dari tim HI, mungkin kita lebih baik tahu dulu apa sih komunikasi kelompok. Dan komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat. Dalam komunikasi kelompok ini juga ada beberapa macam seperti komunikasi kelompok yang besar dan juga komunikasi kelompok yang kecil. Komunikasi kelompok besar biasanya bersifat heterogen. Kenapa? Karena pada umumnya anggota-anggota di dalam komunikasi yang kelompok besar terdiri dari individu-individu yang beraneka ragam, seperti berbeda usia, berbeda jenis kelamin, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Sebagai contoh seperti kongres pada organisasi, dan ada yang kecil sifatnya yaitu homogen. Kenapa? Karena individu-individu di dalamnya sama, berbaik itu pada umur, jenis, maupun agama. Contohnya seperti kelompok belajar. Untuk tim HI sendiri, mereka masuk ke dalam komunikasi kelompok besar karena memang di HI tersebut tidak hanya laki-laki, ada juga perempuan. Untuk usia juga tidak terbatas, dan untuk jenis apapun juga semuanya ada di dalam sana. Oke, next slide.
Untuk unsur komunikasi kelompok, yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini bisa disebut juga komunikasi verbal. Kenapa? Karena komunikasi lisan bentuknya mengucapkan lisan secara langsung kepada lawan bicaranya. Jadi dalam kelompok tidak bisa diperantara. Kita harus berbicara langsung secara tatap muka bersama komunikan. Untuk kepemimpinan, ya sudah pasti dalam kelompok memang harus ada pemimpin yang nantinya memimpin kelompok tersebut, dan gaya kepemimpinan para pemimpin pada kelompok berbeda-beda sesuai dengan kelompok apa itu. Dan yang ketiga ada tujuan kelompok. Tujuan kelompok di sini diartikan sebagai keadaan di masa yang mendatang yang diinginkan dan juga diharapkan oleh anggota-anggota dari kelompok tersebut. Dan yang keempat ada norma kelompok. Norma kelompok ini bisa mengidentifikasikan bentuk atau perilaku dari anggota kelompok tersebut. Jadi anggota kelompok tidak bisa melakukan apapun seenak hati, tidak bisa melakukan apapun ini itu. Mereka semua harus ada aturan, harus ada norma yang dijalani. Jadi tidak bisa aku melakukan ini, melakukan itu, tidak bisa seperti itu. Selanjutnya ada peranan. Peranan di sini lebih ke peranan pemberi pesan seperti komunikator dari atasan, terus ada peranan dari penerima pesan atau bisa diartikan sebagai bawahan atau peranan dari antara bawahan ke bawahan juga seperti itu. Selanjutnya ada kohesivitas kelompok. Kohesi itu bisa diartikan sebagai bagaimana anggota tersebut saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menyukai. Dan itu tuh bisa menimbulkan rasa kenyamanan, rasa kekompakan, dan juga kekuatan dari kelompok tersebut. Jika kohesi dalam sebuah kelompok tinggi, maka bisa dikatakan kelompok tersebut akan kuat, akan saling percaya, dan mungkin bisa dibilang tidak akan goyah seperti itu. Dan yang terakhir ada situasi kelompok. Situasi ini bisa diartikan sebagai keadaan di mana ada dua individu atau lebih melakukan interaksi sosial yang mendalam antara satu sama lain. Baik, bisa next slide. Dan terakhir, pola komunikasi kelompok. Apa sih pola komunikasi kelompok? Pola komunikasi kelompok merupakan perkembangan dari struktur jaringan komunikasi. Dengan jaringan tersebut, kita bisa melihat tentang koneksinya, tentang komunikasi antara bawahan dan juga bawahannya, antara atasan dengan bawahan atau atasan dengan atasan. Dan pola komunikasi tersebut juga ada beberapa macam, seperti pola roda, lingkaran, rantai, dan juga seluruh saluran. Baik, terima kasih. Ada beberapa pola Materi komunitas HI, yaitu komunikasi bintang atau komunikasi saluran, terus 2 pola komunikasi multi arah, 3 pola komunikasi pendekatan personal. Kami melihat bentuk pola komunikasi yang ada di komunitas HI sangatlah baik. Mereka menggunakan pola komunikasi bintang atau pola komunikasi saluran. Hal ini terbukti di mana tidak adanya batasan antara atasan dan bawahan. Rasa solidaritas dalam komunitas HI sangat kompak. Kekompakan dalam komunitas ini terbentuk karena kegiatan yang dilakukan di dalam komunitas HI, di mana kegiatan ini mengharuskan setiap anggotanya untuk bertatap muka dan berinteraksi. Pola komunikasi dalam kelompok HI juga menggunakan pola komunikasi multi arah, di mana komunikator dan komunikan akan saling bertukar pikiran secara dialogis. Dan komunitas HI juga menggunakan pola komunikasi pendekatan personal masing-masing anggota. Komunikasi ini dapat terjadi di saat kumpul bersama di kafe atau kopdar, membahas perkembangan motor, membahas ajang balap motor di sirkuit, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi, mereka berkomunikasi dan berinteraksi bersama semua anggota kelompoknya untuk menjalin keakraban dan mempererat komunikasi anggota satu sama lain. Mereka juga saat berkomunikasi melakukan obrolan tentang kehidupan antara anggota satu sama lain, seperti bercerita tentang pekerjaan, pendidikan, atau hal lainnya.
Dengan diadakannya pertemuan dalam seminggu sekali, anggota Hayai berkomunikasi dengan baik antar anggotanya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan materinya. Jadi dapat disimpulkan ya, apa itu komunikasi kelompok pada komunitas. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok. Kelompok merupakan kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan sekaligus membedakan karakteristik mereka dengan orang lain. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.